Yeah. Siap bule goblok ya. Mana goblok sih anjing. Halo CS-CS-ku, bertemu lagi dengan Manusia Madesu di Easy Film. Kita bertemu lagi di part 2 ya, yang masih meringkas gerakan skena musik grunge, yang saat itu popularitas genre tersebut mulai menghilang. Oke CS-CS-ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Bat. Dimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, sayang kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. Kurt Cobain was the lead singer of the group Nirvana. Their albums were overdosed on painkillers and alcohol. But the final blow came suicide at the age of 27. More now from NBC's Brian Williams. Scene berlanjut pada tanggal 8 April 1994 saat Cobain ditemukan tewas di rumahnya di daerah Seattle karena luka tembak di kepalanya. Bruce Henry, seorang jurnalis, menulis di majalah Time jika Cobain adalah John Lennon dari Northwest. Lalu setelah kematian Cobain, Nirvana pun memutuskan untuk bubar. Itu menjadi tanda-tanda sebagai kematian musik grunge. Lalu pada tahun yang sama, band Pearl Jam membatalkan tur musim panasnya sebagai protes atas praktik bisnis yang tak adil dari vendor tiket. Mereka juga memboikot perusahaan dan hanya ingin bermain di acara yang tak menggunakan tiket. Kemudian pada tahun 1996, Alice in Chains juga tampil di Kemper Arena di Kansas City. Penampilan tersebut menjadi penampilan terakhir mereka bersama vokalis utamanya, karena setelah itu sang vokalis meninggal dunia karena overdosis. Lalu, popularitas grunge telah tergantikan oleh post-grunge yang tetap layak secara komersial hingga awal abad ke-21. Musik post-grunge mengubah suara gitar yang kental dan tema lirik yang jujur dari band-band Seattle. Dan ketika grunge menjadi genre yang mainstream, label-label besar pun mulai kembali mendatangi band yang terdengar serupa untuk direkrut dan dikomersilkan. Saat itu, band-band yang dikenal sebagai post-grunge dan muncul di saat grunge menjadi mainstream seperti Bush, Candlebox, dan Collective Soul. Ketiga band tersebut terkenal karena meniru musik band-band yang generasi awal grunge. Dan di Inggris, genre rock lain bernama Britpop muncul sebagai reaksi terhadap grunge yang telah mendominasi industri musik Inggris. Band Britpop seperti Blur dan Oasis muncul sebagai kekuatan reaksioner untuk musik grunge. Lalu Damon, anggota dari band Blur, mengatakan jika mereka adalah band anti-grunge. Ia juga berkata jika punk menyingkirkan gerakan hippie, maka Britpop akan menyingkirkan grunge. Lalu di tahun 2000, saat festival Pink Pop digelar, sang vokalis dari Oasis menyerang personil Pearl Jam yang tampil di acara tersebut dan mengatakan lirik mereka yang menyedihkan dan terlihat seperti sampah. Kemudian, setelah berakhirnya gerakan grunge, popularitas post-grunge meningkat pada awal tahun 2000-an dengan band-band yang lebih baru. Para musisi post-grunge dikritik karena musik mereka terkesan berorientasi sangat komersial, tak seperti gerakan grunge awal. Selain itu, lirik mereka yang menceritakan tentang keromantisan bertentangan dengan lirik dari band grunge yang dulu. Setelah itu, band-band besar grunge terus melanjutkan rekaman dan tur mereka meski popularitas grunge sudah menurun. Pada tahun 2009, personil Nirvana bergabung dengan John Paul Jones dari Led Zeppelin dan membentuk band supergroup. Mereka juga mulai tampil di beberapa acara besar dan membawakan lagu musik-musik grunge awal mereka. Lalu pada tahun 2010, tahun tersebut telah melahirkan sejumlah band yang dipengaruhi oleh grunge. Namun mereka tak seperti nenek moyang grunge karena mereka dianggap membawa nama grunge hanya untuk mendapatkan banyak uang.
Setelah itu, saat musik grunge mulai bangkit kembali, media dan label-label besar pun mulai mengacau dengan merekrut band-band baru yang mempunyai suara grunge untuk dikomersilkan, seperti band Title Fight, Code Orange, Fan Club, dan Increase. Dan band Soundgarden yang telah mereformasi juga merilis album barunya. Album itu berhasil mencapai 5 besar tangga lagu nasional Denmark, Selandia Baru, dan Amerika. Meskipun band Nirvana telah lama bubar, namun para anggota band Nirvana sukses secara anumerta. Hal tersebut disebabkan karena penjualan yang tinggi untuk jurnal Kurt Cobain dan kompilasi terbaik dari Nirvana yang dirilis kembali. Lalu majalah The New York Times mengatakan jika Nirvana memiliki lebih banyak kesuksesan setelah kematian Kurt Cobain. Apalagi dengan diterbitkannya kembali diskografi Nirvana dan film dokumenternya membuat mereka mendapatkan keuntungan yang cukup besar secara komersial. This isn't anything personal to any issue, I guess. Pada tahun 2012, anggota Nirvana yang masih hidup lalu bersatu kembali dengan Paul McCartney dari The Beatles yang menggantikan posisi Cobain saat itu. Mereka lalu mengerjakan sebuah lagu untuk soundtrack film, dan film tersebut menampilkan band rock paling sukses di abad ke-21 bernama Queen of the Stone Age. Selain itu, film tersebut juga telah menampilkan kontribusi besar dari berbagai musisi grunge. Kembali ke post-grunge, pada akhir 2000 hingga 2010, istilah Bad Rock muncul sebagai hinaan untuk para musisi post-grunge yang popularitasnya memuncak bersama dengan genre tersebut. Hal itu disebabkan karena banyaknya orang yang tak menyukai subgenre tersebut yang membawa nama label grunge untuk kepopuleran mereka, meski jauh dari suara asli grunge, dan yang jelas mereka bukan berasal dari Seattle. Perbedaan besar antara grunge dan post-grunge dapat terlihat dalam substansi lirik dan musik yang mereka mainkan. Grunge mengekspresikan emosi melalui metafora dengan tema keterasingan yang cenderung kelam, sedangkan post-grunge memainkan tema-tema lirik yang lebih cerah dan suara-suara distorsi yang jauh lebih mudah dicerna untuk selera radio dan industri. Selain itu, post-grunge cenderung menampilkan jenis melodi yang sama dengan struktur lagu pop. Meski begitu, post-grunge terbukti menjadi sangat populer di kancah musik Amerika. Namun popularitasnya hanya bertahan sebentar setelah bertumbuhnya kelompok-kelompok boyband dan hip hop di Amerika. Selain itu, genre musik rock alternatif juga mulai tercampur satu dengan yang lainnya, termasuk band-band baru post-grunge yang mengadopsi suara pop-punk dan nu metal ke dalam musik mereka. Hal tersebut membuat istilah post-grunge menjadi kurang tepat untuk digunakan oleh mereka karena jauh dari suara musik aslinya. Kemudian kebangkitan band Alice in Chains dan Pearl Jam membuat subgenre tersebut mulai menghilang. Namun, masih ada beberapa band post-grunge yang masih bertahan dan tetap konsisten dengan genre tersebut, seperti band Shinedown dan Seether. Lalu pada tahun 2013, Alice in Chains merilis album barunya. Album tersebut berhasil mencapai posisi nomor 2 di tangga musik Billboard. Kesuksesan album tersebut menandai bangkitnya kembali genre grunge di kancah musik utama Amerika meskipun tak sebesar dulu. Dan pada bulan April 2017, Pearl Jam dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame. Penghargaan tersebut menjadikan mereka sebagai band grunge paling berpengaruh di dunia setelah Nirvana. Lalu di bulan Oktober 2018, personil Nirvana yang masih hidup membangkitkan nama Nirvana dengan membawa nama Nirvana Reunion untuk
tampil di acara festival Kal Jam. Mereka juga mengundang John McLean dari band Dirtic dan Joan Jett, mantan anggota The Runway, untuk tampil bersama. Dan pada Januari 2020, Nirvana Reunion kembali tampil di acara Hollywood. Di sana, mereka tampil bersama musisi Saint Vincent dan Violet May-Grohl, anak Dave Grohl, sang gitaris Nirvana. Lalu film pun selesai. Musik adalah energi, mood, atmosfer, dan perasaan Kurt Cobain. Oke, cesku, terima kasih sudah menyaksikan film ini hingga selesai. Saya beserta jajaran berandal malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye-bye. Motor gua.